Halo sahabat komunikasi strategis, setelah lama kita tidak berjumpa, kita sekarang akan berjumpa lagi untuk membahas tentang bagaimana variabel pesan di dalam implementasi komunikasi strategis. Nah, di dalam proses komunikasi strategis sebetulnya ada komponen-komponen komunikasi yang terlibat di dalamnya. Seperti misalnya penyampai pesan atau komunikator, kemudian pesan itu sendiri, channel atau media, dan satu lagi adalah audiensnya. Nah, tetapi dalam bahasan kali ini kita akan membahas tentang pesan, ya, lebih kepada pesannya. Dan kita menggunakan model proses untuk membahas tentang pesan ini. Nah, model proses yang digunakan ini mengadopsi dari model proses yang ada di dalam hubungan masyarakat menurut Hazelton dan Long. Yang dikatakan bahwa di dalam hubungan masyarakat itu ada fungsi komunikasi di mana manajemen itu mencoba untuk menyampaikan pesan kepada stakeholder dan stakeholder juga menyampaikan pesan kepada manajemen. Jadi ada unsur-unsur di mana kedua belah pihak melakukan adaptasi dan akhirnya akan berimplikasi kepada perubahan perilaku atas kedua bagian tersebut. Untuk membahas mengenai bagaimana pesan tersebut, kita akan belajar dari matriks, ya, seperti ini matriksnya. Nah, di dalam matriks ini kemudian ada konsep-konsep berupa di sebelah kirinya itu ada konten, kemudian struktur dan fungsi. Nah, di dalam bagian kolom itu ada yang physical, psychological, dan kemudian sociological. Nah, pada pesan kali ini, bahasan kita kali ini itu fokus kepada bagian yang dari di bawah ini dari fungsi, kemudian atasnya adalah psychological. Nah, itu ada 6. Ya, ada 6 di dalam matriks itu ada 6 hal yang mencerminkan tentang bagaimana asumsi terhadap karakteristik pesan. Ada 4 dibagi 2, 4 bagian yang awal itu terdiri dari beberapa karakteristik seperti informasi gitu ya, kemudian memfasilitasi, lalu persuasi, dan satu lagi itu adalah kekuatan ya atau power. Nah, bagian yang lain tadi masih 4 ya, jadi ada 2 lagi yang lain. Yang 2 lagi yang lain itu terbagi menjadi 2, yaitu bargaining gitu ya, atau tawar-menawar, dan problem solving yang sifatnya kooperatif. Kenapa dibagi 2? Karena yang bagian atas, yang 4 tadi itu diasumsikan sebagai karakteristik yang akan memberikan gambaran tentang bagaimana kita mengubah perilaku berdasarkan identifikasi yang kita hasilkan di dalamnya gitu ya. Nah, sementara 2 yang lainnya itu mengarah kepada tujuan atas strategi komunikasi itu. Nah, maka di matriks itulah kemudian akan terlihat kolom gitu ya dan baris yang menunjukkan bagaimana kemudian karakteristik itu tampak. Nah, kita akan bongkar nih satu persatu dari 6 yang tadi disebutkan sebagai bagian dari jenis-jenis pesan dalam pesan strategis di dalam implementasi komunikasi strategis. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Kita bicara soal strategi informatif gitu. Nah, strategi informatif ini memang lebih didasarkan pada penyajian data, fakta gitu ya, yang tidak bias gitu. Dia mengasumsikan bahwa yang menerima pesan ini memang bisa menerima pesan ini secara rasional gitu. Kemudian pesan informatif ini juga akan memberikan berbagai macam alternatif solusi atas masalah-masalah yang kemudian dihadapi. Tentunya basis solusinya adalah berbasis data dan fakta yang tadi ditemui. Sehingga strategi informatif ini berguna pada tahap di mana seseorang memang sadar bahwa ada perubahan yang memang akan dituju. Ya, ini yang informatif. Kemudian yang berikutnya adalah strategi fasilitatif gitu ya. Strategi fasilitatif ini dicapai dengan menyediakan satu sumber daya yang memungkinkan untuk adanya atau tercapainya satu perubahan. Artinya begini, kalau kita memfasilitasi itu sebetulnya publik gitu ya, atau mereka yang kita sasar dengan pesan-pesan kita itu sebetulnya sudah melakukan sesuatu. Tinggal kemudian kita akan memfasilitasinya. Ya, maka kemudian tadi di situ syaratnya adalah sudah ada sumber daya yang memang sudah bertindak. Nah,
maka kemudian strategi fasilitatif ini memang paling efektif digunakan untuk menciptakan kesadaran. Jadi sudah ada tindakan, kita tinggal menguatkan, di situ ada kesadaran untuk terjadinya satu perubahan. Nah, perubahan ini yang kemudian kita sampaikan sehingga gerakan atas apa yang sudah dilakukan sebelumnya itu bisa kita fasilitasi untuk adanya perubahan. Nah, itu strategi fasilitatif. Lalu yang berikutnya adalah strategi persuasif. Ya, kalau mengadopsi dari kata-kata persuasif ini ya ada satu hal yang kemudian menggerakkan. Persuasi itu kan menggerakkan emosi gitu ya, bukan kalau tadi di awal yang informasi tadi lebih ke rasional, maka untuk yang persuasi ini lebih kepada bagaimana daya tarik itu lebih ke emosi ya, maka yang digerakkan adalah emosi. Maka penyajian informasinya pun cukup selektif, diambil informasi atau bagian yang akhirnya dapat sampai atau kena kepada aspek-aspek emosi atau perasaan gitu ya. Nah, strategi persuasif ini memang menjadi efektif dikenakan kepada publik begitu ya, yang memang cenderung keinginan untuk berubahnya itu rendah, sehingga memang perlu perlu digali, perlu didekati, perlu diberikan sentuhan-sentuhan sehingga kemudian mereka dengan tanpa paksaan, tetapi karena tadi ada sentuhan-sentuhan tadi, mereka mau melakukan perubahan, ada aspek persuasi tadi. Kalau strategi persuasif ini mau diterapkan, memang ada upaya-upaya lain sebelumnya yang harus dilakukan sehingga antara pemberi informasi dan penerima informasi itu tidak terlalu jauh jaraknya. Ada relasi yang memang sudah dibangun sedemikian rupa sehingga ketika mereka kena atau relasi itu semakin dekat gitu ya, ada aspek perasaan yang kemudian dapat diarahkan untuk sampai kepada perubahan yang diharapkan dalam konteks pesan ini gitu. Jadi memang tidak serta-merta kemudian yang namanya strategi persuasif ini bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, tapi membutuhkan waktu. Kenapa? Karena tadi antara pemberi pesan dan penerima pesan itu perlu makin didekatkan jaraknya gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah tadi ya strategi power gitu ya, atau kekuatan dalam hal ini. Nah, strategi ini menggunakan sedikit paksaan ya, menggunakan sedikit paksaan supaya kemudian apa yang diharapkan oleh pemberi pesan ini bisa tercapai ya. Nah, strategi ini menyiratkan bahwa sumber pesan itu mengontrol hasil. Jadi memang sudah ada satu capaian tertentu yang mereka ingin harapkan gitu. Nah, strategi ini yang kemudian akan membuat satu paksaan terhadap capaian hasil yang memang sudah disampaikan sejak awal dan itu dimonitor ya, supaya apa yang sudah ditetapkan tadi itu bisa tercapai. Nah, kekuatannya di sini bahwa perubahannya lebih kepada perubahan sesuai dengan tujuan. Aspek-aspek psikologis mungkin agak sedikit dipinggirkan dalam hal ini karena ukurannya adalah capaiannya sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan sejak awal gitu ya. Oke. Baik, kemudian yang berikutnya adalah kita masuk ke kelompok yang kedua nih, yang kemudian lebih diarahkan kepada arah dan tujuan dari pesan ini disampaikan oleh organisasi, yaitu strategi tadi ya, tawar-menawar gitu. Nah, di situ ditandai dengan adanya pertukaran pesan yang memang paling tidak seimbang gitu ya. Ada hal-hal yang memang ditawarkan, diterima, sebaliknya juga demikian. Ya, maka dalam hal ini modelnya adalah sifatnya di sini model yang sifatnya simetris karena kedua belah pihak itu melakukan dialog sehingga ada kecenderungan memilih tujuan dan hasil yang sudah ditetapkan secara bersama-sama. Hal-hal yang sebelumnya mereka sembunyikan itu bisa disampaikan sehingga tawar-menawar ini kemudian bisa mencapai satu titik temu ya, karena tawar-menawar kalau kita bayangkan itu terjadi di pasar kan tawar-menawar ada di satu titik harga tertentu gitu. Begitupun dalam aspek penyampaian pesan ini, tawar-menawar yang dilakukan itu akhirnya mencapai pada satu titik pesan tertentu yang mereka kemudian harapkan. Oke, yang berikutnya, ini yang terakhir dalam dua kelompok yang terakhir tadi, itu adalah strategi pemecahan masalah yang sifatnya kooperatif begitu. Nah, strategi pemecahan masalah kooperatif ini mencerminkan kesediaan untuk bersama-sama mendefinisikan masalah dulu, ya. Kemudian bersama-sama juga menetapkan solusinya gimana. Karena bisa jadi sebelumnya kedua belah pihak ini punya definisi yang berbeda atas masalah yang dihadapi. Maka keduanya harus melihat terlebih dahulu. Dengan cukup bijak gitu ya, melihat bahwa sebetulnya masalahnya ada di aspek yang seperti apa.
Kemudian setelah keduanya sama-sama punya keinginan yang sama untuk memahami masalahnya seperti apa dan solusinya bagaimana, maka dibutuhkan kooperasi gitu ya, atau juga kolaborasi, kerjasama untuk bisa menghasilkan dan menyadari bahwa sebetulnya mereka berdua ini saling bergantung dan problem ini bisa diselesaikan dengan keterlibatan keduanya begitu. Sehingga di sini perkembangannya menjadi satu solusi yang memang bisa diambil bersama, dan solusinya nggak cuma satu, mereka sudah menyiapkan berbagai macam alternatif solusi atas diskusi yang mereka lakukan ya, sehingga ini menjadi satu strategi pesan yang sifatnya bisa menyelesaikan masalah tetapi kooperasi. Nah, ketika kemudian pesan-pesan ini sudah dikelola sedemikian rupa gitu, barulah kemudian kita melihat nih kepada variabel penerima pesannya. Ya, kita lihat kalau pesan ini sudah kita kelola sedemikian rupa dengan memikirkan. Jadi ketika kita membuat pesan ini, kita harus memikirkan bahwa pesan ini bukan untuk kita, tapi untuk penerima. Jadi memang sudah terpikir sejak awal ketika pesan ini disusun, itu diarahkan untuk penerima pesan. Nah, penerima pesan ini diasumsikan bahwa mereka akan mengubah perilakunya. Tetapi sebelum mereka mengubah perilaku, ada aspek-aspek yang harus kita pahami bahwa di situ dibutuhkan adanya niat, gitu ya, dibutuhkan. Orang berubah perilaku karena ada niat, ya kan? Dan niat ini kemudian muncul karena adanya sikap, ya. Jadi ini saling berkait nih, perilaku dihasilkan dari adanya niat. Niat dihasilkan karena adanya sikap. Bagaimana orang bisa punya sikap? Karena mereka punya keyakinan. Nah, keyakinan ini berangkat dari mana? Ada macam-macam. Dari pengetahuan mereka, dari pengalaman mereka, dari informasi-informasi yang mereka dapatkan gitu ya. Jadi memang di sini kita sampai kepada pesan ini kemudian memiliki satu pengaruh terhadap bagaimana seseorang itu bertindak. Ini masuk dalam teori tindakan namanya gitu ya. Dan di dalam teori tersebut mengasumsikan bahwa sebetulnya sikap dan perilaku itu saling berhubungan ya. Jadi kenapa begitu? Karena manusia adalah makhluk yang rasional gitu, dan secara sistematis memproses berbagai macam informasi yang tersedia bagi mereka dengan cara yang masuk akal untuk sampai kepada keputusan perilaku. Jadi itu kaitannya, kenapa kemudian kita harus mengelola pesan sedemikian rupa supaya kemudian itu akan masuk menjadi keyakinan mereka, dan ketika keyakinan itu mereka bergerak akan mempengaruhi sikap mempengaruhi niat, dan akhirnya ada perubahan terhadap perilaku. Nah, demikian kurang lebih gambaran tentang bagaimana sebetulnya seseorang itu kemudian berubah perilakunya. Maka desain atas strategi komunikasi komunikasi strategis yang harus dibuat berdasarkan variabel pesan ini harus dipikirkan sedemikian rupa. Dari sekian tadi, mana yang kemudian strategi mana yang akan kita pilih sehingga mengakibatkan adanya perubahan perilaku kepada penerima pesan. Semoga ini bisa mencerahkan dan memberikan informasi yang lengkap tentang bagaimana variabel pesan dalam implementasi komunikasi strategis. Terima kasih.